Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Tentunya baik ya. Semoga kalian hari ini penuh dengan senyum dan semangat. Ya, kali ini kita akan ngobrol santai tentang asesmen. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Prodi PIAUD. Ya, perkenalkan nama saya Suherna dan rekan saya Vivi Hoiri Hafidah. Baik, langsung saja ya Terna. ya. Terna, apa sih sebenarnya asesmen itu di dalam dunia pendidikan anak usia dini? Ya, asesmen itu bukan ujian ya. Ya. Namun asesmen adalah penilaian untuk anak usia dini, mengamati dan mencatat perkembangan anak secara menyeluruh. Ya. Tujuannya bukan menilai benar atau salahnya, melihat sejauh mana perkembangan anak dan bagaimana guru bisa membantu sesuai kebutuhan anak. Oh, jadi asesmen itu dilakukan setiap hari? Tentu saja, tentu saja betul. Asesmen PAUD sifatnya berkelanjutan. Guru bisa melakukan saat anak bermain. Bermain, terus selain bermain juga bercerita, Betul, mungkin iya. menggambar atau berinteraksi gitu kan? Ya betul. Nah sekarang kalau di Kak Vivi sendiri asesmen di sekolahan Kak Vivi bagaimana? Apa sih yang dilakukan gitu? Biasanya kalau di sekolah saya, guru itu menggunakan observasi, catatan anekdot, portofolio, karya anak, dan juga checklist perkembangannya. Ya, bisa juga melibatkan orang tua untuk memberi informasi tambahan tentang perilaku anak di rumah itu seperti apa dan bagaimana gitu. Berarti asesmen itu penting banget ya? Iya dong, pasti harus. Itu kenapa aku penting banget sih Kak Vivi? Karena lewat asesmen kita sebagai guru bisa tahu kekuatan dan kebutuhan anak. Ini membantu guru menyusun pembelajaran yang tepat dan juga bisa jadi bahan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak. Gitu. A few moments later. Nah, selanjutnya nih, Teh Erna, kita akan sedikit membahas lebih ke pengelolaan dan pelaporan hasil asesmen. Jadi kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan hasil asesmen di pendidikan anak usia dini? Ya, pengelolaan hasil asesmen itu proses mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data perkembangan anak. Tujuannya supaya guru bisa tahu kebutuhan dan perancangan pembelajaran yang sesuai. Ya. Lalu hasil asesmen itu disampaikan ke orang tua dalam bentuk apa dan seperti apa gitu? Guru perlu pakai bahasa yang positif, fokus kekuatan anak dulu, baru bicara hal-hal yang masih perlu dibimbing. Dan yang paling penting, buat suasana komunikasinya nyaman dan terbuka. Jangan sampai ada orang tua itu tersinggung. Oh gitu. Iya. Harus pakai bahasa yang benar-benar disusun gitu ya? Iya betul. Oke. Kalau di PAUD laporannya itu lebih ke bentuk deskripsi atau angka? Lebih ke bentuk deskriptif. Oh gitu. Ya, bukan angka. Jadi guru menuliskan catatan perkembangan anak, misalnya kemampuan bicara, motorik, atau sikap sosialnya, supaya orang tua paham perkembangannya anaknya secara utuh. Karena anak PAUD itu tidak boleh disamakan dengan penilaian SD ya. Kalau misalnya di SD angka, kalau di SD kan udah angka. Kalau untuk PAUD itu asesmennya tentang narasi deskriptif gitu. Kalau Kak Vivi sendiri gimana di PAUD-nya? Apakah menggunakan sistem yang sama?
Baik, sebenarnya sistemnya sama kayak menggunakan bentuk deskriptif, bukan angka, karena kalau misalkan terpaku dengan angka itu anak-anak kan berbeda-beda ya. Betul. Ada anak yang mampu dengan sosial emosionalnya, tapi kurang di kognitifnya, gitu. Jadi karena anak tuh unik ya, Bu. Unik, benar-benar. Ya, misalkan nih Kak Vivi, Ya. kalau ada anak yang belum mencapai indikator tertentu, apakah itu artinya anak itu gagal? Oh, tentu bukan. Bukan berarti gagal. Anak usia dini berkembang sesuai dengan tahapannya. Asesmen itu untuk memantau, bukan menghakimi. Guru juga bisa gunakan hasil asesmen tersebut untuk memberikan stimulasi atau pendekatan yang lebih tepat. Oh, begitu. A few moments later. Baik, Oke, selanjutnya Terna. Ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain ya. Bagaimana sih kita guru dapat menyampaikan laporan itu ke orang tua agar tidak membuat khawatir orang tua? Ya, Kak Vivi, guru perlu banget menyampaikan ke orang tua itu dengan bahasa yang positif, tentunya. Benar. Karena apa? Karena supaya tidak ada kesinggungan antara guru dan orang tua, atau guru orang tua dengan guru. Ya, yang pertama kita berfokus kepada kekuatan anak dulu, penguatan anaknya dulu. Terus selanjutnya baru tuh kita mengungkapkan kepada orang tua atau menyampaikan yang masih perlu dibimbing apa nih, anak yang perlu dibimbing gitu. Tapi yang pertama kita menyampaikan kekuatan anaknya dulu, apa kelebihan anak ini gitu. Baru keduanya yang tadi tentang apa yang perlu dibimbing, seperti itu. Dan yang paling penting buat suasana komunikasinya itu nyaman dan terbuka. Oh gitu ya. Ya. Yang terakhir, Teh Erna, ada tips praktik enggak sih buat kita guru supaya asesmen menjadi lebih efektif? Ya, Kak Vivi, kalau di PAUD saya itu gunakan catatan harian. Oh gitu. Ada dokumentasi, foto profil anak, gitu. Terus jangan tunggu akhir semester, kumpulkan sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya memudahkan kita atau memudahkan guru untuk menyusun laporan. Seperti itu. Nah, untuk Kak Vivi ada tips lain nggak selain yang saya sebutkan tadi? Mungkin di tempat Kak Vivi berbeda dengan di tempat saya. Sebenarnya beberapa hal itu ada yang sama, cuma mungkin akan ada tambahan seperti melibatkan orang tua, terus menggunakan format sederhana dan konsisten, dan memanfaatkan teknologi seperti kita menggunakan proyektor atau smart TV untuk pelaporan yang kita gunakan di PAUD. Mungkin itu saja. Namanya mungkin sama ya. Iya, tapi ada beberapa yang beda juga. Nah, sahabat belajar, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Semoga obrolan singkat kita tentang asesmen bisa membuka sudut pandang baru bahwa Asesmen bukan sekedar catatan atau laporan, melainkan cara kita memahami proses belajar anak dengan penuh makna. Ingat ya, setiap anak itu unik, setiap proses itu berharga, dan setiap asesmen yang dilakukan dengan hati akan membawa dampak besar bagi tumbuh kembang mereka. Teruslah belajar, teruslah mengamati, dan teruslah menjadi pendidik yang hadir sepenuhnya untuk anak-anak kita. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan santai kami tentang obrolan asesmen. ya. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menambah semangat belajar kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Sekarang mana tuh? Nah, lagi. Tadi apa? Kami dari ngomong banget teman. Ya. Beberapa hal seperti yang sama. Biasa banget. Sampai nanti. Jadi enggak Iya loh. enggak Lagi. Iya benar. enggak ngantuk Bes.